Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam hormat saya tumpangkan dari bicara sebelumnya. Kalau itu istilah orang Melayu. Di orang Melayu dia ketika dia menjadi penyampaian kedua dan ketiga, dia akan mengatakan salam hormat kami tumpangkan dari pembicara sebelumnya. Terima kasih semuanya. Hormat saya juga kepada seluruh peserta penyuluh hukum Pak ya. Tadi pesertanya perlumi Pak ya. Perlumi, penyuluh hukum seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi disebutkan itu 1.900 orang, jadi kira-kira yang hadir di Zoom itu dengan yang sini itu kira-kira 7%. Kalau udah 130 orang. Iya seperti itu. Ya. Kurang lebih bisa sampai 200 tadi disampaikan. Oke. Jadi 10% dari penyuluh hukum yang ada. Alhamdulillah saya bangga bahwa saya sekarang sedang bersama-sama para penyuluh hukum dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga Pak ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kalau kita lihat dari flyer yang ada ya Pak Moderator, itu direncanakan Pak Sigit yang akan menyampaikan sebagai narasumber. Tapi mohon maaf bahwa Pak Sigit mendadak kemarin itu tidak menjadi bisa datang ke sini, sehingga itu menjadi saya yang hadir di sini. Jadi Pak Udi yang semua mohon maaf bahwa Pak Sigit tidak jadi hadir. Saya Deddy Kurniawan seperti yang diperkenalkan tadi oleh Pak Moderator. Saya adalah tenaga pertanahan Ahmadiyah di Kementerian ATR BPN. Masa kerja saya, insya Allah saya usia sekarang 58,5. Jadi kalau tetap menjadi remaja mungkin sampai 60 Pak ya. 60 Pak. Saya pernah bekerja di beberapa tempat, baik itu di kementerian maupun di daerah. Saya pernah kerja di Riau, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, dan di Banten. Jadi ketika kita itu bercerita tentang hak milik, itu bagi kita semua hak milik itu adalah hak milik yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) itu adalah hak yang terkuat istilahnya. Ya. Nah, dalam beberapa dalam banyak hal itu memang tidak ada hal-hal khusus pembahasan tentang hak milik Pak, Ibu Bapak, tapi yang ada adalah regulasi yang ada itu tentang hak-hak secara umum. Di situ juga kita sampaikan yang terkait dengan hak milik diantaranya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Kalau kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh hak hidup kita, itu kita harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana undang-undang tersebut kita menjadikan landasan konstitusi kita. Di dalam landasan konstitusi kita terkait dengan agraria dan pertanahan serta ruang, itu dibunyikan, tolong di slide pertamanya, bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenarnya kemampuan rakyat. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa seluruh hal yang terkait dengan bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Jadi bukan dimiliki. Ya. Kita sering berdebat mengenai tanah negara. Nah, tapi bukan tanah milik negara. Jadi nomenklatur tanah negara itu bisa kita lihat nanti seperti apa. Tapi negara itu hanya menguasai. Apa itu menguasainya? Nah, di dalam UPA ya itu juga dibunyikan dalam pasal 2 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Nah, bagaimana bentuk penguasaan negara itu? Itu pernah ada gugatan atau kepada Mahkamah Konstitusi yang menghendaki adanya perluasan definisi dari penguasaan oleh negara. Di situ maknanya menjadi meluas, ya, bahwa negara itu menguasai dalam konteks mengadakan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasannya. Nah, dalam tatanan praktis, ya, maka hak menguasai negara itu adalah menentukan kesesuaian ruang. Satu di antara kesesuaian ruang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Tejo tadi, ya, pagar laut Pak ya. Nah, ketika itu tidak sesuai ruangnya, ternyata ada sertifikat di situ, berarti ada yang salah. Ya, tapi di Pemda itu ruangnya sesuai loh Pak. Tapi secara fisik itu memang ada. Ya. Nah, terusnya apalagi yang dilakukan oleh negara dalam menguasai, dalam melaksanakan penguasaan itu, yaitu menentukan dan mengatur hubungan hukum, ya kan, antara kita orang-orang manusia dengan ruang bumi dan airnya, ya. Hubungan hukum itu macam-macam. Nah, di BPN itu diantaranya adalah memberikan haknya, macam-macam itu pula haknya. Terusnya melakukan hubungan dan mengatur bagaimana perbuatan hukum terhadap bumi, air, dan ruang dan angkasa itu. Ya, setelah diberikan haknya, ya, maka apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, oleh masyarakat, itu pun diatur. Ya, bagaimana kalau itu mau dialihkan, kalau itu mau disewa dan seterusnya. Tolong saya keluar. Nah, jadi setelah kita mendapatkan gambaran secara umum bagaimana negara itu mendapatkan tugas konstitusi untuk mengatur semuanya hal-hal yang terkait dengan tanah, maka kita lanjut kepada bagaimana sih status tanah yang ada di kita itu, yang dipahami oleh undang-undang kita. Nah, ada beberapa hal yang menjadi rujukan di dalam undang-undang kita, yaitu adanya klausa atau istilah tanah negara, tanah wilayah,
tanah hak, tanah wakaf, tanah HPL. HPL itu hak pengelolaan, dan tanah ini pakai tanda petik ini, tanah hak milik satuan rumah susun. Itu kita anggap bagian dari tanah nantinya. Nah, di dalam UPA dan berikutnya ada turunannya di dalam PP bahwa banyak sekali yang dasar-dasar yang membuat sebidang tanah itu kita sebut sebagai tanah negara. Misalkan secara umum itu tanah negara itu adalah tanah yang belum dilekati oleh sesuatu hak. Ya. Jadi bukan tanah milik negara ya. Nah, terusnya di sana kita juga bisa menyebutkan sebuah sebidang tanah itu adalah tanah negara apabila itu adalah bekas dilekati oleh bekas suatu hak barat. Ya. Di UPA itu hak barat itu diakui, tapi sampai dengan 20 tahun kemudian itu tanah itu menjadi tanah negara. Ya. Jadi rujukan tanah negara dari bekas hak itu adalah hanya sebagai petunjuk buat kita. Terusnya, apa itu tanah negara? Tanah yang habis masa jangka waktunya. Jadi misalkan kita punya hak yang berjangka waktu, itu misalkan hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, itu semuanya berjangka waktu. Ya. Maka ketika habis masa jangka waktunya dan tidak dimohon kembali oleh pemegang hak, oleh seseorang, maka itu menjadi tanah negara. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak semuanya punya rumah itu masih HGB, nah, tolong ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Kenapa diberikan HGB? Karena dulunya itu adalah bagian dari milik perusahaan developer. Jadi ibu bapak tolong disegerakan ya, untuk ditingkatkan menjadi hak milik. Bagaimana caranya? Ada persyaratan ya. Dan sangat murah, mahal kalau kita gunakan orang lain, tapi kalau kita yang ngerjain sendiri itu sangat murah biayanya. Apalagi yang bisa berjangka waktu yang habis itu HGU. Kalau zaman dulu itu namanya ERPA. Jadi tanah di Gandul ini itu patut dibuka, banyak sekali ERPA-nya, bekas kebun. Ya. Jadi kemungkinan Kementerian Hukum dapat tanah seluas ini itu gara-gara ERPA-nya Belanda yang sudah diperpanjang. Mungkin ya, belum saya lihat di sistem kita. Ya. Jadi itu langsung menjadi tanah negara. Ya. Nah, terusnya apalagi tanah yang kita telantarkan. Ya. Jadi meskipun itu hak milik, ya, kalau negara yang bersikap, ya, dan ditelantarkan oleh kita, maka negara bisa langsung mengambil alihnya. Itu kira-kira. Jadi misalkan Kementerian Hukum ini punya tanah seluas ini, ternyata tidak digunakan untuk sesuai dengan peruntukannya sebagai diklat, ya, nah itu dianggap telantar. Itu kira-kira. Ya. Nah, terusnya kita punya istilahnya tanah ulayat.
tanah ulayat itu dibedakan dengan tanah milik adat. Kalau jadi itu ada istilah yang berbeda. Tanah ulayat itu adalah tanah kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, beberapa definisi di beberapa undang-undang kita itu mengatakan beberapa hal tentang bagaimana masyarakat adat itu diakui. Nah, yang paling penting adalah bahwa itu ada SK Pemprov atau Pemkot yang mengatakan bahwa itu adalah kesatuan masyarakat adat. Nah, berikutnya itu bahwa mereka itu punya hukum, punya tata kelola dan memiliki tanah yang memang diatur oleh masyarakat adat itu ya dalam bentuk regulasi-regulasi yang ada di mereka. Kita ambil contoh yang paling banyak itu di Papua dengan di Sumatera Barat. Nah, masyarakat di sana itu sudah mengatakan bahwa tanah mereka itu adalah tanah ulayat mereka itulah hak milik mereka. Nah, dalam perkembangannya negara mengatur bahwa ada bagian-bagian tanah ulayat mereka ya itu yang bisa dibuat hak miliknya. Ya, kalau di Sumatera Barat itu ada hak milik, ada yang orang Sumbar di sini enggak. Punya mama kepala waris seperti itu. Jadi subjek haknya di Sumatera Barat itu adalah mama kepala waris. Jadi hak milik Dedi ya, orang Minang nggak ada yang namanya Dedi ya. Dedi ya, Datuk Panduko, kira-kira itu ya, sebagai mama kepala waris. Itu hak milik. Bedanya dengan hak milik Pak Budi ya, itu adalah hak milik saya itu nggak akan diterima oleh bank ya, karena itu adalah milik kesatuan masyarakat adat saya ya, yang ada di dalam kaum saya ya. Jadi itu hak milik juga, tapi yakin itu tidak akan diterima di bank. Nah, bagaimana ketika si Dedi itu meninggal dunia? Maka pengaturannya adalah itu tidak sesuai dengan tradisi yang diatur oleh masyarakat itu. Jadi kalau saya meninggal dunia itu tidak akan saya dapatkan atau saya berikan atau anak-anak saya mendapatkan waris dari sertifikat dari bidang tanah itu. Nah, masyarakat Minang mengatur bahwa anak keponakan yang ada di sana ya, jangan anak anaknya sama, keponakannya yang harus masuk ke sana. Nah, untuk ahli warisnya adalah menjadi ya kan, misalkan Budi ya, Pak Budi maaf ya, Budi Datuk Panduko. Nah, jadi yang sama itu Datuk Pandukonya ya, dan Pak Budi ini kalau saya masih itu namanya si Budi. Si Budi ini bukan anak saya, tapi kemungkinannya adalah keponakan saya dari garis perempuan. Ya, dari garis perempuan. Jadi saya misalkan punya adik atau kakak perempuan, dia punya anak, maka dapatlah gelar saya. Maka hak milik itu akan menjadi berdasarkan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat itu. Jadi gitu Pak, Ibu. Jadi secara umum orang Minang, terutama laki-laki itu nggak punya harta, dia punya nama saja dan gelar. Ya, itu kalau kita
berpaku kepada wilayah. Ya. Bagaimana di Papua? Papua kebalikannya nanti. Nah, kebalikan dari. Dan bagaimana misalkan di suku misalnya Sasak, ya, itu nanti akan beda lagi, ya. Ya. Tapi intinya kita bisa memberikan hak milik di sana. Terusnya tanah hak. Tanah hak itu yang selama ini diatur oleh kita, yaitu tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, tanah hak guna usaha, tanah pakai. Itu yang banyak dikelola oleh kita BPN. Nah, subjek haknya secara umum adalah subjek hak yang diatur oleh keperdataan, yaitu orang dan badan hukum. Ya. Berikutnya adalah tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini kalau kita berpangku kepada hukum wakaf, kan undang-undang nomor 41 kalau nggak salah tahun berapa ya Pak? 2001 2002 tentang wakaf ya. 41 2004 sorry, itu udah tulis. Nah itu subjeknya adalah nazir. Subjeknya nazir biasanya bertiga, kalau bisa berlima. Jadi saya misalkan mewakafkan 9 tanah, itu harus ada nazirnya dan tercatat di Kementerian Agama melalui Badan Wakaf Indonesia. Ya. Nah, surat-suratnya itu biasanya AIW, akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Ya. Nah, sebagai subjek hak nazir itu tunduk kepada tentunya apa yang menjadi tugasnya di dalam klausa akta tersebut. Misalkan dia juga bisa sebagai pengurus masjid, ya. Tanah wakaf ini bisa menjadi hak milik, ya. Menjadi hak milik wakaf tentunya, ya. Tapi dalam bukunya sertifikatnya itu menjadi hak wakaf. Nah, berikutnya adalah tanah hak pengelolaan. Nah, tanah hak pengelolaan itu subjeknya kebanyakan itu adalah pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ya, Badan Bank Tanah. Nah, dari semuanya itu saya ingin menyampaikan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ya. Jadi Kesatuan Masyarakat Adat, hukum adat itu berbeda dengan tanah wilayah menjadi hak milik seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kita memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat adat itu, ayo kalau itu memang tanahnya begitu luas, ya kan, dan akan dikelola, akan menjadi katakanlah di atasnya itu akan ada perumahan atau bukan perumahan, tempat bisnis, ya kan, atau kawasan wisata tertentu, maka ya subjeknya itu menjadi masyarakat hukum adat. Ya kan? Mari kita bikin HPL-nya. Kenapa itu HPL? Karena dengan HPL itu akan ada atau bisa ada di atasnya itu adalah hak-hak lainnya. Misalkan HGB, biasanya HGB. Nah, contoh soal misalkan di Ancol. Tadi Pak Tejo bilang di Ancol, ya, itu di Ancol itu HPL-nya HPL DKI kalau Pemprov DKI. Nah, HGB-nya itu tuh HGB-nya mungkin HGB PT apa, sebagian HGB Ciputra, terusnya ada hotel-hotel lainnya. Nah, itu jadi HGB dari HPL. Artinya HPL itu akan menjadi sesuatu atau sumber pemasukan bagi pemegang HPL. Ya.
Nah kalau di Ancol tentunya pemerintah provinsi DKI itu mendapatkan sumber pemasukan dari sewanya. Nah ada lagi hak milik satuan rumah susun. Jadi saya yakin ada beberapa teman-teman di sini ya yang udah punya secuil apartemen. Kalau apartemen kan secuil ya. Nah, jadi kita memberikan hak juga kepada pemegang hak atas unit apartemen itu. Ya, kita menyebutnya hak milik satuan rumah susun. Nah, jadi semua orang ya yang memiliki unit itu kita berikan sesuatu hak di sana. Kenapa? Tentunya agar ada kepastian atas kepemilikan tanahnya, atas kepemilikan unitnya, ya. Dan lebih dari itu semuanya, tentunya dia bisa mengagumkannya ke bank juga. Lanjut, yang ketiga. Nah, di sini dari semua jenis-jenis tanah itu, ya kan, UPA mengatur bahwa ada hak-hak yang bisa diberikan kepada negara atas kepemilikan atau penguasaan tanah orang per orang, badan hukum dan lain-lainnya. Ya, jadi semua orang, semua badan hukum itu bisa mendapatkan sesuatu hak. Kita ketahui itu ada hak milik, ya. Hak milik itu seperti yang disampaikan tadi, itu bisa milik saya, ya kan? Bisa milik atas nama Pak tadi dan seterusnya. Nah, terusnya kita punya hak guna usaha. Hak guna usaha itu biasanya perkebunan. Biasanya perkebunan dan bermasa waktu. Ada keterbatasan waktu di sana. Begitu juga hak guna bangunan. Ya, hak guna bangunan kita juga punya hak pakai. Nah, yang mau saya sampaikan dalam masalah ini adalah terkait dengan hak pakai. Hak pakai itu macam-macam. Jadi kantor diklat ini, ya, itu kemungkinannya adalah hak pakai, tapi hak pakai yang tidak berjangka waktu dan digunakan sesuai dengan dalam SK ini ada. Ya, jadi hak pakai ada yang tidak berjangka waktu. Biasanya pemerintah, ya, lembaga semuanya memiliki hak pakai, diberikan hak pakai. Terusnya ada lagi hak pakai yang lain. Hak pakai yang lain itu berjangka waktu. Di antaranya diberikan kepada orang asing. Orang asing, dia warga negara asing, dia bisa diberikan hak pakai berjangka waktu. Atau kantor-kantor asing, ya, itu diberikan berjangka waktu. Jadi kalau istri saya itu orang Rusia, ya, kebetulan orang Rusia dan dia pindah menjadi warga negara Indonesia atas pernikahannya, ya mungkin dia mendapatkan hak pakai. Itu dia. Terusnya ada hak lain di dalam UPA itu yang sebenarnya kita atur, nggak ada dalam pelaksanaan kegiatan kita. Itu hak sewa, hak membuka utang, ini biasanya di kehutanan yang ada membuka tanah, hak memungut hasil, itu ada semuanya. Tapi itu nggak menjadi topoksi kita yang terus menerus. Nah, jadi dari hak milik, hak jiwa, hak diri dan hak pakai itu subjek haknya macam-macam. Subjek haknya macam-macam, itu bisa kita baca di sana. Tapi intinya semua
subjek hak yang diakui oleh hukum kita itu bisa mendapatkan sesuatu hak. Nah, sekarang bagaimana terjadinya hak atas tanah? Hak atas tanah itu, ya, itu tadi saya sampaikan bahwa dibedakan antara tanah ulayat dengan tanah milik adat. Bahwa kita punya nomenklatur juga, tanah milik adat itu bukan tanah ulayat. Tanah milik adat itu kalau kita kenal diantaranya adalah ya girik, ya. Jadi terutama di Jawa, di Sulawesi Selatan itu ada girik, ada kikitir, ada petuk, ya. Nah itu kita mengenalnya sebagai tanah milik adat. UPA mengatakan itu bisa langsung dikonversi, ya, langsung dikonversi. Nah, pada saat terbitnya undang-undang itu banyak sekali konversi dari tanah milik adat itu. Ya, kita konversi menjadi hak milik. Itu sederhana sekali, ya, cepat. Ya. Nah, tapi itu juga ada batasan atau prasyaratnya. Dan saat ini prasyarat itu tidak nyaris tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena pemegang surat awal itu kemungkinan sudah tidak ada. Ya, sudah meninggal. Suratnya itu 60 belakang. Tahun 90 belakang. Nah, terusnya kemungkinan sudah dialihkan ke orang lain. Ya. Jadi tanah di seberang kita itu kemungkinan terdiri dari girik atau tanah milik adat berupa girik yang sudah dipecah-pecah oleh Abah Engkong. Nah, kalau orang Betawi ya, Abah Engkong Dedi. Dia udah jual oleh anak cucunya, oleh cicitnya itu udah jual-jual, udah dikapri-kapri. Nah, sehingga tidak bisa masuk ke dalam penegasan konversi lagi, ya. Itu masuk ke dalam konsep pengakuan hak, ya. Itu sama saja sebenarnya, tapi lebih membutuhkan waktu, ya. Ada pemeriksaan tanah yang lebih detail terhadap permohonan konversi melalui pengakuan hak ini. Kenapa seperti itu? Karena kita harus melihat peralihan-peralihan yang muncul semenjak Engkong Dedi itu ke pemohon sekarang, ya. Dan mereka mendapatkan hak milik biasanya. Terusnya dengan penetapan pemerintah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ya, penetapan pemerintah maka itu akan keluar surat keputusan dari pejabat. Nah, surat keputusan itu bisa dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, atau Bapak Menteri ATR BPN. Ya. Nah, yang ketiga ini berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjian seperti yang disampaikan tadi, ketika itu misalkan ada hak guna bangunan di atas HPL, ya, maka itu diberikan haknya sesuai dengan perjanjian, ya, perjanjian antara pemegang HGB, ya, dengan pemegang KPL, dan itu bisa diperpanjang. Lanjut ke slide berikutnya. Halaman Pak, ya. Jadi saya tuh tadi ditanya sama Bu Farida, Pak, kira-kira berapa lama? Saya bilang 5 menit, maksimal 10 menit saya bisa. Oh Pak, itu kecepatan Pak. Kalau bisa lama-lama dikit gitu Pak, ya. Jadi mohon izin, jadi agak lama dikit saya ini. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu hak, ya? Jadi untuk mendapatkan sesuatu hak itu tentunya ada pemohonnya, yaitu subjeknya, ya, dan ada objeknya. Ini. Kalau bicara tentang tanah yang belum bersertifikat, ya, maka kita menyebutnya tanah belum terdata, ya. Jadi subjek hak
dengan objeknya, tanah yang ada itu dilakukan kegiatan pembuktian bahwa pemegangannya itu adalah benar, Sudedi, ya, dan objeknya itu memang benar, itu girik nomor 7, letter C nomor 11, dan bidang tanahnya adalah yang itu. Nah, pembuktian itu dilakukan dengan memeriksa data yuridis yang disampaikan oleh pemohon, ya, dengan memeriksa dengan disandingkan dengan objek tanah yang menjadi permohonan itu sendiri, ya. Tapi secara umum adalah bahwa pemohon itu harus menguasai bidang tanahnya, ya. Nah, saya sering mengatakan ke masyarakat begini. Jadi kalau mohon sertifikat, tolong dipatok dulu bidang tanah itu. Kalau syukur-syukur sudah dipagar, ya. Nah, nanti setelah ada dipatok, itu petugas syukur akan mengukur bidang tanah ibu dan bapak. Tapi tolong dijaga patoknya, karena petugas ukur kalau dia mengukur, pada saat mengukur tiba-tiba pemilik tanah itu bilang, loh kok tanahnya ada yang geser, patoknya ada yang geser. Nah, itu biasanya petugas ukur itu langsung diam-diam dia mencari tahu, ya, kenapa kok ada orang yang berani menggeser patok itu. Berarti ada ketidaksetujuan, ya, tetangga batasnya atau pihak lain atas patok yang dibuat oleh pemilik tanah. Nah, secara normatif kita membutuhkan tanda tangan tetangga batas atas kiri kanan, utara selatan, timur barat, ya. Dan kita juga butuh pengakuan dari desa atau aparat desa atas dilaksanakannya pengukuran tersebut. Berikutnya dilaksanakan juga penelitian pemeriksaan tanah atau penilaian tanah. Penilaian tanah itu adalah menyandingkan antara berkas yuridis yang ada dengan hasil pengukuran, ya. Insya Allah itu clear and clear. Nah, apabila penugasan dan pengakuan tanah milik ada, maka itu langsung kita buat sertifikatnya. Nah, apabila itu tanah negara, maka dibuatkan SK dari kepala kantor, ya, SK kepala kantor, SK Kanwil, SK kementerian, tergantung apa yang akan dipilih. Lanjut. Nah, apabila memang dikeluarkan SK, ya, surat keputusan, maka dilaksanakan kegiatan pendaftaran surat keputusan. Nah, di sini, ya, disinilah negara juga masuk, bahwa pemegang SK itu harus melampirkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Beanya berapa, hitungannya bagaimana, itu Pemda yang tahu, ya, karena semuanya disetor untuk pemasukan pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, bersama dengan BPH bukti setor pajak itu, SK dimasukkan, langsung kita bukukan haknya, kita terbitkan sertifikat. Ini sertifikatnya masih yang hijau, karena sertifikat yang elektronik yang bukan hijau itu susah saya masukin itu, nggak nampak nih hijaunya. Berdasarkan peraturan
Menteri Agraria dan Tata Nomor 18 tahun 2021, setiap penerima hak pengelolaan dan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban membayar BPHTB dan PNBP kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP itu PNBP-nya BPN ya, atas pemasukan atas pendaftaran SK tersebut. Lanjut. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi menjadi kewenangan siapakah pemberian hak milik itu, pemberian kewenangan kepala kantor pertanahan, kewenangan kantor wilayah, kewenangan Menteri Agraria. Ini sudah diatur. Jadi saya sampaikan kemarin sore ini sebenarnya tidak ada. Ini tidak ada. Saya sudah siap mengirim bahan kepada Bu Farida. Ternyata pagi-pagi atau siang-siang itu Pak Menteri tangan ini. Langsung kita buat matriknya lagi. Langsung berikutnya sore itu kami kirim ke Ibu Farida. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, malamnya sekitar jam 9 malam ada pemberitahuan jangan dirilis dulu ke umum. Jadi mohon maaf buat ini nih sebenarnya nggak boleh dirilis ya, tapi kira-kira seperti inilah ya peraturan yang terkait dengan pelimpahan kewenangan pemberian hak milik. Kenapa itu mesti diatur? Karena sebenarnya kita ingin mengatur seperti yang disampaikan di Kanwil itu, batas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Kita mau mengatur itu. Sebenarnya regulasi itu sudah ada dari tahun 60-an ya. Tapi kita ya saya bilang ya masih belum lah masuk ke dalam sana. Lanjut. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan adalah variasi dari pemberian hak milik tersebut. Ya, jadi pemberian hak milik tersebut itu bisa kita berikan kepada rumah tinggal, ruko, rumah toko, dan rumah kantor. Variasinya di sana. Kenapa saya bilang variasi di situ? Karena dalam banyak hal itu kebutuhan masyarakat itu berubah di tengah jalan. Ya, misalkan seperti yang saya katakan tadi, rumah tinggal itu dia beli dari developer, guna bangunan, ya kan? Dia nggak mau itu berjangka waktu hanya 20 tahun gitu kan, rumahnya akhirnya ditinggalkan, ya. Nah, begitu juga rumah toko dan rumah kantor, ya kan? Itu kita bisa berikan hak miliknya. Lanjut. Yang saya mau sampaikan di sini adalah poin nomor 3. Poin nomor 3 adalah rumah pegawai negeri. Mungkin kebanyakan kita pegawai negeri sini ya. Yang 100 orang di Zoom itu juga pegawai negeri. Nah, andaikan Pak Kapus itu tinggal di sebelah di rumah BPK Pak ya. Ya, sebelahnya kan ada rumah dinas BPK. Nah, rumah dinas BPK itu kemungkinan itu rumah dinas itu ada yang golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini bukan golongan kesepakatan ya, nah, golongan rumahnya. Nah, yang bisa dialihkan menjadi hak milik kita itu
rumah golongan 3. Jadi kalau memang rumah dinas BPKN ini golongan 3, ya kita bisa memohon dengan sangat Pak Kapus untuk mendapatkan hak milik di sana, Pak. Kalau diserahkan oleh Kementerian Keuangan. Di Jakarta banyak yang seperti itu. Rumah-rumah dinas itu diserahkan kepada penghuninya. Rumah dinas tentara, rumah dinas polisi. Tapi juga banyak yang tidak diserahkan kepada penghuni. Jadi kita sebagai PNS apabila kita menghuni atau berdiam di rumah seperti ini, maka kita bisa memohon sesuatu hak milik ya, atas hunian kita itu. Nah, terusnya ada yang nomor 4 yang agak berbeda, dan kalau semua orang agak apa yang terjadi di sana yang viral kemarin itu adalah penurunan hak milik menjadi HGB atau hak pakai. Ya. Itu biasanya ya hak milik saya sendiri itu tiba-tiba ada perusahaan yang memutuskan, ya kan, maka karena perusahaan itu tidak boleh memiliki hak milik, mendapatkan hak milik, maka dia akan mendapatkan hak guna bangunan. Nah, saya menurunkan hak milik saya menjadi HGB, berikutnya saya jual atau saya lepaskan kepada pemegang hak tersebut, pembeli baru, dan biasanya perusahaan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan satuan rumah susun? Satuan rumah susun ini sebenarnya sama saja dengan hak milik yang lainnya, hanya pembedanya adalah bahwa dia berada di atas hak lainnya. Ya, dia berada di atas hak lainnya. Nah, di situ juga ada sertifikatnya agak berbeda, ya kan? Di sana punya tanah bersama, bagian bersama, benda bersama, dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi itu dihitung, ada permilnya itu payah tuh menghitungnya. Tapi biasanya itu merujuk kepada apa yang tertulis dalam surat